selamat hari Minggu lagi. Kali ini aku sama Topan mau jalan-jalan ke Stadion Manahan nih. Karena katanya Stadion Manahan mulai hari ini bakalan dibuka ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam nih, biasanya kan enggak. Stadion Manahan akan mulai dibuka khusus untuk orang-orang yang berolahraga di hari Minggu. Kita penasaran nih, gimana sih dalamnya Stadion Manahan. Nah, kali ini kita bakalan starting sama kayak minggu lalu, kayak 2 minggu yang lalu ya, dari depan. Di belakang aku ini banyak banget orang-orang yang lagi bersepeda, lari, olahraga sama teman dan keluarga. Yuk langsung aja kita jalan sebelum keburu siang. Sebenarnya kalau ke Manahan cukup jauh ya jaraknya. Malah dari Manahan rencananya mau ke Rawamangun. Kelihatan gak sih aku? Enggak. Dari sini ke Manahan berapa kilo? Mungkin sekitar 18 ya. 18 kilo. Berarti Berarti bolak-balik 36 kilo. sekitaran itulah. Wow. Kata kamu tadi 18 kilo. Gak mungkin ini 18 kilo, kayaknya mah cuma 8 kilo dah. Kalau PP berarti, kalau PP 18. Oh. Kayak di Solo enak banget sepeda. Karena masih banyak pohon-pohon besar, rindang gitu. Tapi memang sih jalanannya agak sedikit serem ya, karena banyak yang ngebut. Dan taat aturan jangan lupa. Walaupun sepeda tetap harus kanan sayang. Walaupun sepeda tetap harus taat aturan kayak motor. Jadi kalau lampu merah ya berhentilah. Tetap harus ikutin. Udah sampai di Selamat Riyadi. Di depan udah Manahan ya? Flyover. Di depan flyover. Tapi kita nggak lewat flyover kan ya? Nggak boleh kan? Nggak boleh, sepeda nggak boleh. Kita menyeberangi ini dulu guys. Oh, lewat rel. Lewat rel dan harus di lengkap kayak gitu. Ini nggak ada jalan lain ya? Nggak ada. Memang harus lewat sini. Capek gue sepeda aja. Daripada Nah, ini udah sampai. Cosmo 13,8. Lihat tuh, itu bagus banget. Nah, kita pernah loh foto-foto di sini. Tapi malam-malam. ya malam lebih bagus sih. Malam apa pagi? Sama aja ya. Nah kalau yang tadi kan keramik nih. Kalau yang ini dia murah. Banyak nih ya orang-orang yang kayak klub sepeda Banyak. lewat Manahan, foto-foto dulu di sini, berhenti dulu. Nah ini yang kita tunggu. Katanya kompleksnya dibuka dan boleh masuk sekarang. Wah, asik kan? Ada yang kayak ada suara dangdutan. Bukan dah, bukan dah. Senam, Oh, senam. senam pakai lagu dangdut. Ini udah di bundaran Manahan. Ramai sekali. Tapi nggak seramai minggu kemarin ya? Apa karena udah boleh masuk? Boleh masuk nggak sih sebenarnya? Oh, boleh. Boleh, boleh. Muter di dalam. Oh, minta karcis sini? Petugas sana? Oh, oke. Oh, ini diparkir bun. Jadi nggak boleh muter. Sepeda parkir. Habis itu kita jadi masuk kan cek suhu. Nah, begitu masuk sepeda parkir. Sepedanya nggak boleh keliling. Sepedaan di sini. Ini khusus untuk yang jalan kaki. Yang lari. Nah, kita mending parkir aja dulu. Nggak usah lah, aku rasa. Nggak usah lah.
Jadi tadi dibilang ini jam 9 tutupnya. Oh gitu? Iya. Oh. Ini semua disterilin lagi. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sana tuh semua pada lari, senam. Kalau kalian bisa denger nih, ada suara senam. Biasanya kita nggak boleh ya masuk sini ya. Nggak boleh, baru hari ini dibuka. Baru hari ini dibukanya. Dan ternyata sepeda nggak boleh masuk keliling kan? Kalau di GBK boleh nggak? GBK boleh. GBK boleh ya. GBK boleh. Ya udah guys, kita karena kita temanya hari ini sepedaan aja lah, ya udahlah kita lanjut keliling aja di luar Manahan. Tapi lumayan juga loh, banyak yang sepeda sama motor pada berhenti, pada parkir di sini terus lanjut jalan kaki di sana. Ya, kita udah ada di luar Manahan lagi nih. Biasanya memang di sini-sini aja nih orang yang sepedaan, mau hari apapun itu nggak pernah dibuka Manahan. Dan sepeda bayar karcis parkir gitu, tapi kita nggak tahu berapa karena tadi nggak nyoba ya. Oh, wih, wangi satenya. Nih di sini nih yang menggagalkan orang yang diet, olahraga udah capek-capek terus makan sate. Tapi emang enak banget sih jajanannya. Jadi bisa buat rekreasi keluarga juga kan. Guys, I told you ya, Manahan tuh ke Colomadu sebenarnya cukup jauh ya. Si Santi ini kan udah lama nggak sepedahan ya, tapi kita cobalah dia kuat nggak. Terus abis ini kita ke Colomadu. Ya. Lumayan ya jauh ya. Nggak sih? Biasanya sih kalau dia nggak kuat ya, gue dorong dari belakang itu. Emang jalanan ini nih kampret banget. Lurus sih lurus doang sih, cuman ya entah kenapa tuh jauh lebih capek, nggak tahu kenapa. Kata Topan sih ini karena kita ngelawan arah angin, nggak ngerti sih. Nah nih, akhirnya sampai juga. Cukup ramai ternyata. Ya guys, kita udah sampai di The Colomadu. Ini tadi adalah pabrik gula, terus dijadiin museum gitu, dan akhirnya sekarang jadi tempat wisata. Dan jadi apa ya? Ada restoran juga, ada hall juga ya, mungkin bisa kalau wedding hall atau itu bisa di sini. Tapi setahu sih ini masih tutup ya, pas karena ada corona. Jadi kita cuma bisa main di luarnya aja, di foto-foto, di nanti itu di tulisan The Colomadunya, foto-foto di situ. Ribetnya sepeda nggak ada standarnya kayak gini nih. Nah, ini kita mau tunjukin biasanya kalau kita sepedahan yang kita bawa tuh apa aja biasanya kalau sepedahan. Nah, pertama pasti masker. Nih, masker. Biasanya kalau di jalan-jalan, kayak tadi kan lu lihat kan ada jalur sepeda kan. Biasanya kalau di jalur sepeda kita copot masker ya. Iya. Karena kan Kita kasih oksigen untuk masuk. Iya, pasti kita ngerasa ngos-ngosan, jadi ada waktu untuk kita istirahat lah. Dan kalau misalnya kayak sekarang kayak gini kita sepedaan, karena banyak orang berkerumun ya kita pakai masker. Iya. Cuman karena kita sekarang agak jauh nih jaraknya sama orang-orang lain gitu. Nah, jadi kita lepas masker. Tetaplah kita punya self awareness lah, gitu ya. Kayak alarm diri kita sendiri, kira-kira kapan kita pakai masker kapan. Nah, terus kita helm. Kalau helm kita pakai dari Avan. Nah, sebenarnya ada beberapa helm yang cukup recommended ya dari beberapa pabrikan. Cuman memang kita lebih sering sih pakai ini ya dari awal. Soalnya lebih enteng dan ininya juga cukup rapi ya. Cukup kuat. Harganya berapa ya?
200 ribuan ya kalau nggak salah. Ya. Waktu itu, kalau sekarang mungkin Terus kita bawa tas ini nih, kita tunjukin. Nah ini kita tasnya pakai dari apa? Eiger. Harganya berapa nih? Iya 300 ribu. Iya. Heeh. 300 ribuan ya. Nah ini uniknya, bukan uniknya sih. Kan kalau Eiger kan rata-rata ada giniannya kan, ada cantelannya kan. Jadi cantelannya ini bisa dicantelin ke sini nih, ke tempat sepeda. Nah lu tinggal masukin sini, terus lu tutup. Nah ini jadi deh, dia nempel di stang. Tapi cuman bisa di yang punya handle post ujungnya kayak gini, yang kecil, Pacific biasanya. Kalau yang Ecosmo nggak bisa karena ininya kurang besar, jadi mesti pakai tas sepeda khusus. Ya. Gitu. Nah isinya apa aja? Isinya. Ini tempat DJI Osmo ya, yang sekarang kita lagi pakai nih. Ini DJI Osmo. Terus si masker yang tadi beli, Ada apa lagi? handphone. Terus Udah deh. hand sanitizer Hand sanitizer, sama toolkit biasanya kita bawa juga. Sama kunci mobil dan uang. uang. Nah, tadi kan buat sepeda khusus ya yang bisa dicantelin. Kalau enggak gimana? Ini bisa diikat ke pinggang sama ini ada tali yang ke paha. Oh, Tapi kalau di bawah sepedaan agak memberatkan paha jadinya kita jarang pakai. Terus kita juga pakai lampu ya. Ini modelnya dia bisa dicopot dan ini bisa dicas ya, tinggal cas aja pakai USB kayak biasa. Nah, kalau kamu bisa lihat nih ya, ini sadelnya aku pakai sadel dari Exotic. Dan kemanapun aku ganti sepeda apapun selalu sadelnya ini. Nah, udah paling empuk ya menurutku sih ya, karena cewek itu tuh apa bagian pinggulnya ya lebih besar. Jadi ini lihat aja sendiri nih, kayak cewek tuh ketopang semua gitu loh menurutku. Iya. Ya kan, tadi lebar nih segini nih, lihat. Jauh banget, capek banget loh pakai ini kalau aku. Mungkin yang cewek-cewek bisa relate nggak? Kayaknya sih iya ya. Kalau cowok sih segini kegedean. Kalau cowok gimana? Gak enak kalau cowok pakai ini. Gitu. Terlalu gimana gitu, dibawa ngebut juga nggak enak. Terus ini ada pernya juga nih. Nggak nusuk di sininya. Aku suka banget nih sadel ini. Menurutku sih kunci utama kenyamanan sepeda ada di sadelnya. Di jok. Di joknya. Kedua baru dengkul. Kedua baru dengkul. Yang pertama Sadel. depannya. Kalau topan gimana nih? Menurut kamu apa yang paling berpengaruh terhadap kenyamanan sepeda? Tadi aku udah nomor 1 sadel. Kalau kamu? Nah, Kalau aku karena pakainya cukup aktif, yang paling berpengaruh itu group set. Group Baik set. dari shifter sama RD-nya. Karena kan Oh. kalau sepedanya aktif dan ngebut, itu kan kita pindah giginya juga cukup sering kan. Jadi kalau ini bermasalah, cukup ganggu pada saat kamu mau cepat ngebut atau nanjak, itu cukup ganggu. Jadi ini penting banget. Terus kalau speed menurut kamu paling ideal tuh berapa speed sih? Tergantung kebutuhan. Kalau sepeda lipat sih aku rasa 9 aja udah cukup lah. 9 atau 10 lah. Tapi sebetulnya kalau speed, kalau untuk sepeda lipat ya nggak terlalu penting. Yang penting udah 9 dan ininya udah kaset. Yang lebih penting adalah si gear setnya itu. Kan ukuran Kenapa tuh? gear set kan bisa di-upgrade kan sampai 42T misalnya. Jadi kalau gear setnya udah mencukupi kebutuhan, aku rasa speed nggak terlalu ngaruh banget. Kecuali kalau misalnya memang dipakainya agak intens kan. Kalau aku kan pakai intens. Jadi menurutku idealnya di 10 karena kan perpindahannya supaya lebih halus dan lebih cepat. Tapi 10 aja udah cukup, nggak usah perlu 11 atau berapa, kurang begitu penting. Kalau MTB baru cukup penting karena kan itu kan untuk menunjang tamu kan supaya perpindahannya lebih cepat. Ngaruhnya banyak speed itu di perpindahannya lebih halus saja. Jadi dari beberapa speed lebih gampang. Kayak ini nih, Deore kan dia bisa naik langsung 2 speed. Naik langsung 2 speed bisa. Nah kalau misalnya ininya jangkanya terlalu jauh dan speednya rendah, untuk naikin di sini tuh nggak halus gitu perpindahan. Kalau sadel menurut kamu nggak? Sadel kalau udah sering sepedaan sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Jadi ganti sadel tuh biasa, paling nggak nyamannya tuh sebentar doang. Lama-lama juga menyesuaikan kan. Tapi kalau aku memang dari dulu kan pakainya Veloplus yang kemarin. Nah ternyata setelah pakai yang dari analog ini enak banget ternyata. Malah menurutku jauh lebih enak dibanding Veloplus kemarin ya. Dan ini belum gel.
udah biasa nih. Cuma kayaknya yang bikin enak tuh bentuknya, jadi nggak pegel, nggak gampang pegel. Walaupun nggak seempuk si Veloplus kemarin, tapi secara bentuknya itu lebih menopang. Gitu. Nah ini dijual satuan nggak sih? Dijual satuan ini. Cuman nggak tahu ya merek ini, yang tipe ini kayaknya agak sulit ya. Jarang lihat yang tipe ini. Tapi tetap lah, menurutku yang paling penting adalah shifter dan RD-nya. Karena kalau kita sepedanya cukup aktif, ini kepake banget kan untuk perpindahan itu penting banget. Apalagi kalau udah RD-nya udah bermasalah bunyi-bunyi atau kalau dimundurin dia nyangkut, wah itu udah kurang nyaman lah kalau sepedahannya aktif berpuluh-puluh kilo, kurang nyaman kalau ininya enggak nyaman. Nah, aku juga pernah pakai sepeda analog, Topan juga pernah pakai Ecosmo. Ternyata nggak seenak pakai punya kita sendiri. Nah, geometrinya beda. Iya, betul banget. Geometri ya. Pertama, mungkin ada yang belum tahu geometri sepeda itu apa. Geometri sepeda itu adalah posisi seseorang untuk berkendara sepeda. Ya. Ini adalah apa, rangkanya sepeda itu bagaimana? Segitiga lah. Ya. Segitiga posisi badan kamu tuh gimana? Dan tiap pabrikan punya geometri yang beda-beda. Betul, bahkan kadang ada satu pabrikan dia beda tipe, geometrinya juga beda-beda. Betul sekali. Tiap orang sebenarnya beda-beda ya geometri sepeda itu. Ada yang suka jauh, ada yang suka deket. Contohnya gini lah, kayak orang pakai road bike sama pakai MTB kan secara geometri beda. Kalau road bike kan nunduk banget. Sepeda lipat juga gitu. Jadi beda-beda. Tiap orang beda-beda. Pengaruhnya pengaruh banget karena berpengaruh ke stamina kan. Kamu pakai ini capek kan? Aku pakai analog capek loh. Kalau ini menurutku nih, analog tuh terlalu tegak dan sadelnya itu tuh terlalu lurus. Maksudnya jaraknya deket gitu sama si pedal. Kalau misalnya pakai Ecosmo tuh agak jauh. Jadi kalau ngegoes tuh lebih apa ya? Sebetulnya aku agak sedikit kurang cocok sama Pacific, beberapa merek ya, kayak Norris kemarin tuh agak kurang cocok karena terlalu dekat. Jadi kalau dekat kan bagusnya di tarikan awal kan, begitu kamu masuk ke tarikan tinggi atau ngebut kurang begitu enak. Tapi menurutku yang analog ini dia wheelbase-nya tuh agak lebih panjang, jadi jarak si handle post sama seat post-nya itu cukup jauh. Nah, memang nggak sejauh Ecosmo, kamu tinggal mundurin joknya dikit udah dapet posisi yang setengah, jadi nggak sejauh Ecosmo tapi nggak sedekat si Norris. Jadi ini posisinya di tengah lah, jadi mau tarikan awal enak, begitu tarikan akhir juga enak. Iya. Tapi banyak juga orang yang justru kalau tegak tuh lebih enak. Iya, ya kan? Bener, makanya banyak orang yang suka Norris ya kan. Norris tuh paling tegak sih menurutku ya. Iya, itu paling tegak Norris dibanding merek lain ya, bahkan dibanding Splendid. Dibanding Splendid aja. Masih lebih jauh Splendid loh. Makanya cocok-cocokan lah sepeda lipat beda-beda. itu. Ada beberapa orang yang suka, ada yang sukanya jauh. Jadi ya betul, disesuaikan. Sarannya ya kalau mau beli ya coba dulu kalau bisa. Atau kalau misalnya temennya punya Sally ya bisa dicobain tuh. Apalagi kalau rakit. Wah, kalau rakit sarannya adalah kan kalian udah buang uang banyak kan, kalau rakit kan pasti di atas 10 juta kan. Jadi lebih baik sebelum rakit ya coba dulu. Betul. Mengerti dulu geometri yang pas kita apa, frame-nya apa. Jangan lihat frame-nya model apa segala macam, tapi dipikirin dulu ini cocok apa enggak. Kalau misalnya udah cocok baru dipakai, karena kan harganya cukup mahal ya. Iya. Kalau investasi di situ sebegitu besar tapi ternyata dipakai nggak enak kan sayang. Kesimpulannya geometrinya kan beda-beda, jadi itu bisa disesuaikan sama kalian sendiri sebetulnya. Secara kalian cocoknya ke geometri sepeda yang mana, apakah yang jauh kayak si Santi nih sukanya Cosmo, atau yang agak dekat atau sedang lah kayak si analog, atau malah yang lebih dekat banget kayak Norris gitu. Jadi itu memang disesuaikan sama kebutuhan sebenarnya. Gak ada yang paling kita rekomen, gak ada karena susah. Geometri sepeda itu tiap sepeda beda-beda dan bisa dirubah tapi cuman sedikit banget. Oke, sebelum makin siang kita mau lanjut nih balik ke Manahan, abis itu kita balik lagi ke Depok. Oke guys, terima kasih udah nonton vlog kita seharian sepeda kali ini, dan semoga tadi ngobrol-ngobrol kita bermanfaat juga ya tentang kenyamanan dan geometri sepeda. Semua bermanfaat, stay tune terus di Shining Sign. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan cek ke teman-teman kalian supaya kita juga makin semangat rajin update-nya. Bye-bye.